Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Amin. Jika terdengar kata malaikat, apa yang terlintas di benak kalian? Tidak tampak, menyampaikan wahyu, mencatat amal, mencabut nyawa, membagi rezeki, menanya di alam barzah, menjaga surga, atau menjaga neraka? Jika hal-hal ini terlintas di benak kalian, maka kalian sudah memahami pemahaman yang baik tentang keimanan kepada malaikat. Dan itu sesuatu yang baik. Apakah pengertian beriman kepada malaikat? Iman artinya percaya. Malaikat dalam bahasa Arab berasal dari kata malak, artinya risalah atau mengemban amanah. Jamaknya malaikah. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan untuk mengerjakan berbagai tugas dan urusan. Mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat dengan tugasnya masing-masing. Bagaimanakah hukum mengimani malaikat? Hukum mengimani malaikat-malaikat Allah adalah fardhu ain. Maksudnya, setiap mukmin wajib mengimani adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalil yang menyatakan wajib mengimani malaikat? Surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl. Faman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Mendasar ayat ini anak-anakku berarti wajib hukumnya beriman kepada malaikat-malaikat Allah sebagaimana keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Bagaimanakah penciptaan malaikat? Surat Al-Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ar ja'ilil malaikah rusula uli ajnihati masna wa sulasa waruba yasitu fi khalqi may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Juga hadis riwayat Muslim. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jannu mim marijin min nar wa khuliqal adam mimma wusifa lakum. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Sekarang, bagaimanakah perbedaan antara manusia dengan malaikat? Kita bahas dulu manusia. Manusia adalah makhluk syahadah, artinya konkret dan nyata. Manusia diciptakan dari tanah. Manusia makan dan minum, berjenis kelamin, memiliki nafsu atau perasaan. Manusia ada yang taat, ada yang ingkar. Manusia diberi akal yang dinamis, artinya akal yang berkembang, mampu berkreasi dan berinovasi. Manusia memiliki fase-fase kehidupan. Sekarang kita bandingkan dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib. Keberadaannya tidak terjangkau oleh indera manusia. Malaikat terbuat dari nur atau cahaya, tidak makan dan tidak minum, tidak berjenis kelamin, tidak memiliki nafsu atau perasaan. Malaikat selalu taat. Malaikat dikaruniai akal yang statis atau tidak berkembang. Malaikat tidak memiliki fase-fase kehidupan. Berbeda bukan antara manusia dengan malaikat? Bagaimanakah sifat-sifat malaikat? 1. Malaikat tidak menyombongkan diri. 2. Malaikat takut dan selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Malaikat adalah hamba yang Allah muliakan. 4. Malaikat tidak pernah membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat malaikat yang kelima, malaikat tidak pernah durhaka. 6. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7. Malaikat tidak suka bau anjing dan patung. 8. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Sifat yang ke-9, malaikat mampu berubah wujud. Hal ini dibahas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sekarang, berapakah jumlah malaikat? Jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan jutaan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berapa jumlah pastinya. Surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Sekarang, siapa sajakah nama-nama malaikat? 1. Malaikat Jibril atau Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikael, bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. 5. Malaikat Raqib,
bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. 6. Malaikat atid bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. 7. Malaikat mungkar. 8. Malaikat nakir bertugas menanyakan di alam barzah tentang perbuatan si mayat selama hidup di dunia. 9. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ke-10, Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, apa sajakah tugas-tugas malaikat? 1. Malaikat bertugas membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Surat Al-Mursalat ayat 1-5. Yang kedua, malaikat bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Al-Amin atau Malaikat Jibril. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 dan 193. 3. Malaikat bertugas meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. Yang keempat, malaikat bertugas mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Surat Muhammad ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? 5. Malaikat bertugas menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Asy-Syura ayat 5. 6. Malaikat bertugas mencatat segala perbuatan manusia. Surat Al-Infitar ayat 10-12. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tugas malaikat yang ketujuh, membantu meningkatkan rohaniah manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Surat Qaf ayat 21. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat yang bertugas pada malam hari dan malaikat yang bertugas pada siang hari selalu bergantian mendatangi kalian. Mereka berkumpul ketika pada waktu sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat malam naik ke langit. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, padahal sesungguhnya Allah Maha Tahu. Bagaimanakah keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Malaikat menjawab, kami tinggalkan ketika mereka sedang sholat.
dan kami datangi, mereka pun juga sedang sholat. Sekarang, bagaimanakah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati Rasul-Nya. 2. Perilaku berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Perilaku yang ketiga yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu selalu berpikir positif dan berbuat yang positif. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Perilaku yang keempat, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Khairukum ahsanukum akhlaq. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang, bagaimanakah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hikmah dalam diri seorang mukmin, di antaranya: 1. Mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan keagungan Sang Pencipta malaikat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan perhatian terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah dilakukan manusia. Hikmah yang ketiga akan menumbuhkan rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat dan tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas hubungannya dengan tugas malaikat. 4. Terhindar dari perilaku percaya terhadap tahayul, khurafat. Perilaku demikian biasanya menyelimuti diri orang-orang yang tidak mengimani pada hal-hal yang bersifat gaib. Yang terakhir yaitu menumbuhkan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekarang, bagaimanakah kesimpulan materi keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Mengimani malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang ditugaskan mengawasi manusia dan menjalankan tugas-tugas tertentu lainnya. 2. Unsur-unsur dalam mengimani malaikat meliputi mengimani wujudnya, proses penciptaannya, sifat-sifatnya, dan tugas-tugasnya. 3. Perbedaan antara malaikat dan manusia meliputi malaikat berada di alam gaib, manusia di alam syahadah. Manusia berasal dari tanah, malaikat dari cahaya. Malaikat selalu patuh, sementara manusia ada yang taat dan ada yang ingkar.
Manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat bertugas mengawasi manusia. Kesimpulan yang keempat, perilaku orang yang beriman kepada malaikat adalah selalu berhati-hati dalam berbuat karena ada malaikat yang mengawasi. Selalu berbuat positif dan menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Kesimpulan yang terakhir, hikmah mengimani malaikat adalah mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan sikap syukur, mencintai malaikat, memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta terhindar dari perilaku khurafat dan tahayul. Tiba saatnya evaluasi. Evaluasi kali ini, 1. Jelaskan pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jelaskan hukum mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sertai dengan 1 ayat Al-Quran yang terkait. 3. Jelaskan perbedaan malaikat dengan manusia dalam aspek wujud, penciptaan, sifat dan kedudukan. 4. Sebutkan 2 perilaku kalian yang menandakan bahwa kalian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Terdorong untuk bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan salah satu hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Jelaskan. Akhirnya selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.